Hai guys, welcome to Fashion Show. Hari ini saya ingin bahas tentang hal-hal kebocoran-kebocoran yang bisa terjadi di bisnis fashion Anda. Hal ini sangat perlu diperhatikan bagi Anda pelaku bisnis atau pemilik bisnis fashion, karena hal-hal kecil ini yang bisa membuat bisnis Anda bangkrut dan juga hancur. Nah, hal-hal apa saja sih kebocoran-kebocoran yang bisa terjadi di bisnis fashion? Saya akan memberikan ilustrasinya dan bagaimana solusi untuk bisa mencegah hal ini. Simak ya. Mak Yuni, ini tadi lo mau beli ini notanya. Oh, ini buat nota baru aja ya, Roman ya? Loh, kok gitu Mak Yuni? Ini kan udah ada notanya. Mau ini lagi butuh uang banget sekarang. Gak apa-apa ya, mau ini buat nota baru aja ya? Ih, emang boleh Mak Yuni? Sebenarnya sih nggak boleh, tapi mau ini kan lagi butuh uang banget. Gak apa-apa lah. Jangan nak, Mak Yuni. Dosa lo. Gak apa-apa, mau ini aja dah. Lo sana dah, nggak usah ikut-ikutan sana. Ya terserah Mak Yuni, dah. Mau, ya Mbak, ini ada rencana mau bikin nota baru loh. Kayak kita beli barang-barang baru gitu. Buat apa Mbak? Mau ini ada mau mau shopping gitu, mau ini ada kepengen beli tas deh, ada yang lucu tasnya. Emang Mbak ini nggak takut ketahuan? Makanya kan yang tahu cuma kita berdua aja, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ya udah deh, terserah Mbak ini aja. Itu kan Mbak ini yang bawa. Kamu nggak ikut-ikutan ya Mbak? Seperti ilustrasi cerita yang tadi, itu gimana ilustrasi orang itu atau staff kita itu bisa memarkup nota kita. Jadi saat mereka melakukan pembelian, mereka bukannya menyetorkan nota yang sebenarnya itu, yang dari tokonya itu ke kita, tapi mereka membuat nota baru lagi dan kemudian harganya itu di markup atau harganya itu dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan harga barang aslinya. Dan nota yang mereka buat itu, nota palsu itu yang mereka setorkan ke kita untuk itu di reimburse ataupun untuk itu ditagihkan cash untuk mereka melakukan pembelian. Dan untuk itu bagaimana caranya kita untuk mencegah hal ini? Pertama, harga barangnya itu berapa, kita harus telepon supplier-supplier kita untuk memastikan harga barangnya itu berapa. Dan kemudian dari sana kita sudah bisa memesan ke mereka juga dulu, hey saya dari garment A, ya saya dari toko baju A, saya ingin memesan ini, sehingga kita sudah tahu harganya dan kita bisa memberikan uang yang pas ke mereka dan nota itu tidak bisa di markup. Ya, kemudian cara kedua adalah tentu setiap nota yang mereka bawa itu harus nota yang asli dari toko, yaitu adalah dengan kita bisa melihat ciri-ciri notanya yang ada kopnya, yang ada tulisan nama tokonya, alamatnya, nomor teleponnya, dan juga kalau itu adalah nota print itu akan lebih bagus lagi karena itu dari komputer kita bisa melihat tanggalnya dan juga rincian ordernya dan juga harganya. Dan juga kalau mereka memang tidak menggunakan nota print, mereka masih menggunakan nota manual, setidaknya mereka sudah ada cap lunasnya atau cap dari tokonya itu, sehingga nota tersebut yang harus disetorkan. Jadi kita harus strict, kita harus buat peraturan bahwa yang bisa masuk dalam kas ya adalah nota-nota yang memang benar-benar dari toko dan tidak boleh nota manual. Tapi gimana kalau misalnya toko tersebut tidak punya nota print maupun nota manual, tapi benar-benar toko tersebut itu memang menjual dengan harga tersebut? Kalau hal itu yang terjadi, maka kita harus selalu untuk cross check dulu. Jadi sebelum beli kita dulu yang menghubungi toko tersebut. Dan cara lainnya adalah setiap mereka melakukan pembelian, mereka harus berisikan dengan barang bukti yang mereka beli sehingga itu nyata adanya. Oke, jadi itu cara yang pertama. Saat mereka melakukan pembelian, setelah selesai transaksi, sebelum mereka membawa barang-barang tersebut kembali ke tempat kerjanya, mereka harus memperlihatkan ke divisi accounting atau divisi purchasing, entah atau itu orang kepercayaan Anda ataupun ke diri Anda sendiri, bahwa ini loh jumlah barang yang dibeli. Jadi antara barang dan nota kita cocokkan. Memang jumlahnya kalau udah sama ya udah berarti benar. Ya, karena kadang-kadang ada juga yang nakal yang memberikan nota tapi barangnya nggak ada guys ya. Jadi misal contohnya bensin ya, misalnya mereka menggunakan nota manual, kembali lagi mereka menggunakan nota manual, mereka beli bensin bukan di pom bensin SPBU yang formal, tapi mereka belinya yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang di gang-gang itu, jadi itu kan nggak ada notanya.
Nah, sehingga kita percaya aja mereka beli bensin dengan nota buatan, padahal sebenarnya mereka tidak memberikan bensin itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Mereka bisa memberikan kita nota hantu. Jadi kayak kita diberikan notanya tapi barangnya nggak ada. Makanya penting bagi kita setiap mereka melakukan transaksi, jadi kita harus mengecek antara barang dan juga notanya. Kalau sudah klop, oke, mereka bisa masuk ke dalam tempat kerja mereka dan kita list ke dalam list inventory kita, sehingga kita tahu oh barang itu harusnya ada sekian ya. Kalau seandainya kata barang sekian itu sudah dibeli hari ini dan tiba-tiba besok mereka beli lagi, ya Anda bisa curiga, lah kan baru beli kemarin, hari ini kenapa beli lagi ya. Hal-hal seperti itu kita bisa rajin-rajin mengaudit, dan juga kita harus perhatikan terus antara nota dan barang itu harus selalu dicek. Ya, itulah solusi bagaimana kita bisa mencegah untuk tidak terjadinya nota di markup, nota hantu, ya segala macam tentang nota-nota ini. Kita bisa mencari solusinya dengan cara seperti itu. Mau ini ngapain sih? Mau ini mau pakai baju ini, nanti bilang bawa ke toko aja ya. Emang mau ini nggak takut ketahuan? Gak apa-apa, nanti kan mau ini kembaliin lagi. Ini mau ini pakai sebentar aja, buat mau ini pergi sebentar aja. Serah mau ini dah. Aduh, kalian berdua kenapa sih? Ganggu tahu. Ini man, masa mau ini mau ngambil baju sih? Mbak Yuni, kenapa sih Mbak Yuni kayak gitu lagi? Tadi lo Mbak Yuni udah masukin nota, sekarang mau nilep baju. Gak malu Mbak Yuni? Enggak. Terus nanti kalau perusahaan bangkrut gimana? Nggak digaji gimana? Udah amat. Enggak, mau ini tuh nggak boleh kayak gitu. Sana mau ini. Tapi mau ini mau pakai. Enggak. Ilustrasi kedua, di mana kadang-kadang ada kalau oknum-oknum yang nakal itu gimana mereka itu nilep barang kita, alias korupsi barang kita. Ya, hal-hal yang sering terjadi adalah barang-barang kecil, misalnya kayak pulpen, terus buku. Lalu kalau kita berbisnis fashion, kita menjual baju, tentunya kita mempunyai stok baju, dan itu juga bisa ditilap. Di ilustrasi tadi kita sudah bisa melihat bahwa di mana ada contoh oknum yang menilap baju dan menggunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dipakai, dipinjam sebentar dan juga nanti akan dikembalikannya kembali. Nah, bagaimana sih kita mencegah hal-hal seperti ini guys ya? Nanti tanpa kita sadari, kita sebagai pebisnis fashion, kita punya banyak stok, tapi kalau kita tidak pernah tahu ternyata ada satu atau dua barang yang dipinjam atau diambil, bagaimana cara kita tahunya? Nah, untuk itu kita harus rajin-rajin untuk stock opnam. Apakah stok opnam kita itu harus terjadwal dengan rapi setiap tanggal sekian? Ya, kalau itu yang terjadi, kebayang nggak guys ya, mereka bisa mengakali, oh mereka udah tahu misalnya stok opnam tanggal 30, ya udah mereka tilep aja dulu barangnya di tanggal 20. Ya kan, toh juga stok opnamnya di tanggal 30. Nah, salah satu caranya adalah untuk mengakali hal tersebut adalah kita harus melakukan random stok opnam dengan jadwal yang tidak terprediksi. Misalnya kalau itu tanggal 30 kita biasanya melakukan stok opnam, mungkin kita harus lakukan stok opnam di tanggal 15, lalu stok opnam di tanggal 18 bulan depannya ya. Sehingga dengan cara randomness seperti itu membuat mereka jadi was-was dan berpikir dua kali untuk menilep barang baju kita. Nah, itu yang harus bisa dilakukan sebagai salah satu alternatif solusi. Solusi yang kedua adalah kita bisa menaruhkan CCTV di tempat-tempat stok kita, di tempat-tempat barang-barang kita yang mahal, dan juga itu kita bisa pantau juga. Kalau sudah tahu ada kehilangan, kita sudah bisa mengeceknya dengan baik. Dan solusi yang ketiga, mungkin kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada mereka. Ya, kita harus selalu mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai ya. Jadi kalau mereka bisa bekerja dengan jujur, punya integritas, maka hasil yang mereka dapatkan juga akan baik. Mereka akan lebih dipercaya lagi, mereka berikan tanggung jawab lagi, dan tentu itu juga bisa mempertahankan mereka untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Ya, kita harus mengingatkan mereka itu bekerja buat siapa. Dan itulah pentingnya nilai-nilai kejujuran. Jangan gara-gara satu hal ini
Jadi karir mereka stop sampai di situ, ya karena saya nggak akan lagi percaya dengan orang tersebut, dan saya kemungkinan juga akan mengeluarkan orang tersebut karena nilai dari perusahaan saya adalah kejujuran dalam tim itu juga harus tetap ada. Jadi pastikan kita menanamkan nilai-nilai kejujuran tersebut kepada tim sehingga mereka bisa berpikir 2 kali 3 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Halo, dengan siapa? Aku Eka kok. Oh, dengan Eka. Mencarikan apa? Aku mau cari kain rayon nih. Oke, mau cari berapa meter? Rencananya aku mau nyari 100 meter kok. Oh, gitu. Apa bisa harganya diturunin dikit kok, biar aku bisa naikin harga ke bos aku. Oh, kamu mau minta harga yang lebih murah lagi? Ya udah, nggak apa-apa dah. Bisa kok ya? Bisa diatur kok. Oke, makasih kok. Ilustrasi yang ketiga itu adalah gimana kadang-kadang oknum dari staf kita itu kong kali kong dengan supplier kita. Jadi mungkin mereka diiming-imingi komisi atau mereka diiming-imingi dikasih tips ya. Kalau mereka misalnya membeli barang dari mereka, atau kadang-kadang kong kali kongnya mereka markup ya, tolong di markup dengan harga sekian. Nanti setelah ditransfer ya mereka akan transfer secara pribadi ke oknum tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal seperti ini ya guys ya. Jadi kita sendiri, ya kita sebagai pemilik atau orang kepercayaan kalian yang benar-benar jujur itu harus punyalah relasi juga kepada supplier-supplier kita, kepada vendor-vendor kita, mempunyai relasi secara pribadi sehingga mereka pun juga segan untuk melakukan hal tersebut kepada kita karena mereka sudah menganggap kita sebagai teman mereka, juga sebagai bisnis partner mereka. Dan di mana hal tersebut tentu mereka sudah tahu itu akan mempengaruhi hubungan secara bisnis baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk kita bisa mengatasi hal itu, selain kita punya hubungan baik, kita juga bisa membandingkan ke beberapa supplier supaya harga itu tidak dimainkan. Kita harus tahu harga di market itu rata-rata berapa ya, berapa sih harga di toko A, di toko B, di toko C yang menjual barang yang sama. Setelah kita tahu semua harga market seperti itu, kita punya wawasannya, maka akan lebih sulit untuk mereka kong kali kong untuk menaikkan harganya. Karena kita sudah tahu harga market itu seperti ini kok, harga marketnya itu di sekian kok. Ya, jadi itu adalah solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah kita sendiri bisa melakukan tes secara random. Mungkin saya akan menelpon supplier tersebut, ya supplier saya, dan saya berpura-pura menjadi orang yang ingin mengajak mereka untuk kong kali kong. Kalau seandainya mereka itu oke dengan permainan tersebut, berarti saya sudah tahu bahwa vendor ini, supplier ini sudah nggak baik, terutama untuk ownernya ya. Kalau misalnya yang saya telepon itu adalah staffnya juga, mungkin aja staff tersebut juga oknum. Jadi bukan salah owner ya, mungkin staff tersebut yang memang kurang jujur. Jadi saya sebagai owner yang saya mengetahui hal tersebut, mungkin saya akan menginformasikan ke ownernya supaya diberikan teguran atau bahkan diberikan sanksi tegas. Jadinya di sana adalah salah satu cara bagaimana caranya saya untuk mencegah kong kali kong terjadi, yaitu kita langsung mengetes saja apakah supplier A, supplier B ini yang dimana kita biasanya transaksinya lumayan sering dan lumayan banyak, apakah mereka itu juga ikutan bermain atau mereka itu jujur. Misal saya pura-pura dan mereka itu menolak, dia orang yang jujur, berarti toko ini bisa dipercaya dan bisa bekerja sama saya dengan jangka waktu yang panjang. Jadi itu cara yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kita harus menaruh orang yang tepat di dalam posisi strategis, yaitu sebagai purchasing. Ya, kalau kalian masih baru, tentu saja mungkin kalian yang mengambil keputusan untuk segala purchasing yang terjadi. Kalau kalian perusahaan sudah semakin besar, kalian perlu orang yang kalian percayai, yang kalian sudah tahu kejujurannya, yang kalian sudah pernah tes mungkin kejujurannya. Mungkin kalian menaruh uang 50.000, kalian coba tinggalkan di dekat meja dia gitu, apakah mereka ngambil atau enggak, atau mungkin Anda ngetes dengan cara menginformasikan dia, oke, coba kamu pakai nota manual aja, kita lihat apakah dia memap up atau tidak. Ya, ada banyak hal-hal yang bisa kita tes untuk mengetahui bahwa karyawan tersebut jujur atau tidak ya. Dan itu kita sangat penting untuk menaruh orang yang jujur di tempat yang tepat.
di tempat yang mengenai tentang keuangan ya, tentang gimana pembelian, itu tempatnya basah banget ya dan rawan banget. Jadi kita tetap nggak bisa 100% percaya, tapi kita bisa mencegah, meminimalisir segala sesuatu dengan hal-hal yang bisa kita pikirkan, yang kita bisa kontrol, dan yang kita bisa lakukan. Seperti kita audit segala macam kita harus lakukan supaya kita bisa mengkontrol terjadinya kebocoran-kebocoran seperti ini. Nah, itu dia 3 ilustrasi tentang kebocoran-kebocoran yang bisa terjadi di bisnis fashion kita dan juga di bisnis kalian ya, apapun itu, mau garment maupun bisnis retail maupun bisnis apapun yang kalian miliki. Bocoran-bocoran ini bisa terjadi guys ya, karena saya sendiri sudah mengalaminya di masa lalu dan saya juga melihat itu akan hal itu, dan tentu saya memberikan sanksi tegas kepada mereka. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda sehingga kalian punya perusahaan tidak mengalami kebocoran-kebocoran yang signifikan yang membuat perusahaan kalian bangkrut ya. Jadi mulailah berbenah diri dengan tips-tips yang saya berikan, dan semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, tentu kalian harus like, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk nonton episode fashion show selanjutnya. Bye bye.